Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbihullah. Saya dari kelas Taidul 25. Ingin menjelaskan tentang lingkungan basis data. Di sini lingkungan basis data adalah merupakan suatu habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Kemudian di sini ada arsitektur basis data, yaitu pada tahun 1975 Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI SPARC, American National Standard Institute, Standard Planning and Requirement Committee, menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu yang pertama ada level external level atau view level. Yang kedua yaitu level conceptual level. Yang ketiga adalah level interval atau level physical level. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar arsitektur basis data, itu di mana yang atas ini ada level eksternal atau view, yang tengah ini level konseptual, dan yang di bawahnya ini adalah level internal. Dan kemudian di bawahnya lagi ada file-file database. Kemudian di sini ada level eksternal yang pertama tadi. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda-beda dari user lainnya. Kemudian pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data, misalkan untuk data hari secara fisik, data yang direkam dalam bentuk kode 123 dan seterusnya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks, nama hari, misalkan contohnya nama Ahad, nama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Kemudian yang kedua yaitu level konseptual. Level konseptual ini adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Kemudian yang ketiga di sini ada level internal, di mana level internal ini adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data supaya lebih aman. Nah, di sini ada contoh tentang level eksternal, konseptual, dan level internal. Kemudian ada data independent. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data independent. Data independent dibagi menjadi dua bagian, yaitu physical data independent dan yang kedua logical data independent. Kita bahas yang pertama dulu, physical data independent, yaitu bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independent menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua yaitu logical data independent, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independent menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan
konseptual skema. Kemudian ada konsep data independen. Prinsip data independen adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Kemudian, pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan si penggunanya. Kemudian selanjutnya ada DBMS. Apa sih DBMS itu? DBMS itu untuk mengolah database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS data yang disingkat Database Management System. Menurut CJDET, DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Menurut SATRE juga, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Kemudian pada tokoh Gordon C. Everest, DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Apa sih DBMS itu? Pengertian dari DBMS itu adalah DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang sudah ada. Kemudian di sini ada komponen DBMS, yaitu yang pertama File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler, DDL Compiler. Yang pertama kita bahas tentang File Manager, yaitu mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan di dalam disk. Kemudian yang kedua ada Database Manager, yaitu menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga yaitu ada Query Processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh Database Manager. Yang keempat yaitu ada DML Precompiler, yaitu yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Dan yang kelima ada DDL Compiler, yaitu mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Kemudian ada fungsi DBMS itu sendiri, yaitu yang pertama pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua yaitu konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Fungsi yang ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Fungsi yang keempat yaitu keamanan dan integritas data. Dan fungsi yang kelima adalah menyediakan data dictionary. Selanjutnya kita bahas tentang bahasa yang digunakan oleh DBMS. Itu yang pertama, data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage. Ada data definition language atau DDL dan data manipulation language atau DML. Dan DML ini dibagi menjadi dua, antara ada procedural DML dan non-procedural. Selanjutnya, data definition language atau DDL, bahasa yang
Sini kita bahas yang selanjutnya. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL. Bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen dan relasinya, berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data, berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada DML diantaranya yaitu select, insert, update, dan delete. Selanjutnya model data jaringan. Kelebihan model data jaringan, data lebih cepat diakses, user dapat mengakses data di beberapa table, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks, mudah untuk memberikan query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Kelemahan basis data jaringan, struktur basis data tidak mudah untuk melakukan modifikasi. Perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Kelemahannya yaitu user harus memahami struktur basis data. Kemudian ada Data Manipulation Language DML, ada dua jenis yaitu Procedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu Non-Procedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Kemudian ada Data Dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary bisa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data, berisi tentang nama-nama user yang punya wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama item data yang ada dalam database, jenis dan ukuran item yang ada, jenis dan ukuran item data yang ada, terus kemudian batasan untuk masing-masing item data tersebut. Untuk model data, selanjutnya ada materi model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Beberapa jumlah model data yaitu diantaranya yang pertama adalah model data flat file data model, model data hierarki, hierarchical data model, model data jaringan, model data relasional, model data keterhubungan entitas, dan model data berorientasi objek. Yang pertama adalah model data file data. Data flat file terdiri dari satu atau lebih file dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file teks. Informasi pada suatu flat file disimpan sebagai file dengan filenya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter delimiter. Kelemahan model data flat file ini yaitu pertama adalah flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direalisasikan. Kemudian sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Yang ketiga ada lokasi fisik file data dan dengan file harus diketahui. Yang keempat ada program harus dikembangkan untuk mengatur data. Selanjutnya yaitu ada model data hierarki. Basis data hierarki ini satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent or child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada apa struktur yang paling atas terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Model data hierarki ini mulai mempunyai kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihannya data dapat dengan cepat melakukan retrieve, integritas data mudah dengan dilakukan pengaturan, kelemahan basis data hierarki. Terus kemudian kelemahan data basis hierarki dengan flat file yaitu pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data, dan yang kedua terjadi redundansi data. Kemudian ada model data jaringan. Model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child table. Dalam hal ini child table dapat memiliki banyak root table dengan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu. Model data
relasional. Model basis data relasional merupakan model basis data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Itu unit utama disimpan basis data berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris adalah mempresentasikan tuple atau rekod pada tabel, dan kolom mempresentasikan file pada tabel. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Di sini ada kelebihan model data relasional, yaitu data sangat cepat diakses, struktur basis data mudah dilakukan perubahan, data dipresentasikan secara logik, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan, mudah untuk membentuk query dalam kompleks untuk melakukan retrieve data, mudah untuk mengimplementasikan integritas data, kemudian data lebih akurat, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Di sini ada kelemahan dari basis data relasional, yaitu kelompok informasi or tables yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. User harus familiar dengan relasi antar table. User harus belajar SQL. Kemudian ada model data keterhubungan entitas atau ERD. Menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Relasi antar objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Dan di sini ada keterangan simbol daripada ERD, yaitu yang pertama ada persegi panjang menunjukkan objek dasar atau entitas. Yang kedua ada belah ketupat, yaitu menunjukkan relasi. Yang ketiga ada oval menunjukkan atribut dari objek dasar atau entitas. Yang keempat ada garis bawah menunjukkan adanya relasi atau link. Kemudian ada model data berorientasi objek. Model data berorientasi objek ini adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, basis data berorientasi objek ini didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Objek database management system digunakan untuk membuat link antar basis data dan aplikasi. Selanjutnya di sini ada relasi pada basis data berorientasi objek, yaitu contohnya seperti ini. Kemudian ada model data berorientasi objek. Kelebihan daripada model data berorientasi objek ini adalah programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Yang kedua yaitu objek dapat dilakukan sifat porisan dari objek yang lain. Yang ketiga secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Yang keempat, model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, kelemahan dari basis data berorientasi objek ini yaitu user harus memahami konsep berorientasi objek, karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Terima kasih. Sekian cukup rangkuman materi dari lingkungan basis data ini. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, khususnya yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.